Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita memasuki hikmah yang ke 5 dan 40 atau 45. Sebelumnya apakah suara dan tulisan yang ada di layar nampak jelas? Alhamdulillah jelas. Oke, Baik. jelas. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu al-khamisatul arba'un. Al-arba'una hikmah yang ke-5 dan 40, yaitu 45. Syu'a'ul basurati, pancaran mata hati, yushiduka kurbahu minka, yushiduka itu menunjukkan apa syu'a'ul basirah, kepadamu kurbahu menunjukkan pada dekatnya Allah minka darimu. Kalau kita punya mata hati aktif. Wa'inul basirah, wa'inul basirati yushiduka adama kali wujudihi. Adapun benar-benarnya mata hati atau mata hati yang benar-benar mata hati, itu aja. Bukan hanya cahaya, bukan hanya pancaran mata hati, tapi mata hati itu sendiri, gitu aja. Itu yushiduka menunjukkan apa ainul basirah kepadamu, ada maka menunjukkan ketiadaanmu atau fanakmu, diwujudi karena ada sifat wujudnya Allah, sehingga kita fana itu pada dasarnya mata hati itu melihatnya seperti itu. Waqul basurati, adapun hakikat dari mata hati, tuyushiduka menunjukkan apa akul basir kepadamu wujudahu, menunjukkan wujudnya Allah, la ada maka bukan menunjukkan ketiadaanmu, wala wujudaka juga bukan wujudmu. Ini habis fana terus bakok. Ya. Kita juga nggak wujud, juga berarti nggak ada karena kita diadakan oleh Allah. Ada sifat asar, yaitu bekas atau dampak daripada kudrah iradah Allah, sehingga kita atas kehendak Allah menciptakan, terciptalah kita. Kita ya bukan nggak ada, juga bukan wujud, karena sejatinya kita wujud, tapi nampaknya wujud, tapi sejatinya nggak ada. Bahasa di sini adalah ada maka walau wujud. Qala Syarqawi, berkata Imam Syarqawi yarhamullah, syu'aul basyirati, pancaran mata hati. Wa yu'abbaru, dan dibuat istilah anhu dari su'aul basyirah. Apa yang dimaksud istilah su'aul basyirah? Binuril akli, yaitu dipakai istilah untuk cahaya akal. Jadi akal itu kalau sudah terterangi dengan ilmu tauhid atau ma'rifat, kenal akan Allah, nur sejati, maka itu disebut, bahasanya hikam adalah su'ahul basirah atau nurul akli, akal yang sudah terterangi atau terpancari, kena cahaya daripada
tauhid, bukan gelap lagi. Wa bi'ilmil yaqini, dan diungkapkan juga, diistilahkan juga syu'ul basirah bi'ilmil yaqini, dengan ilmu yakin, yaitu ilmu keyakinan. Nah, ini belum melihat dengan mata hati yang sejati, belum. Baru dengan ilmu. Yushiduka qurbahu, khabarnya Syu'aul Basirah, yushiduka itu menunjukkan apa Syu'aul Basirah kepadamu, qurbahu menunjukkan dekatnya Allah minta darimu. Sedangkan wa ainul basirah, adapun ainul basirah, istilah ainul basirah itu apa? Wa yu'abbaru anhu, dan dipakai ibarat atau dipakai ungkapan untuk apa ainul basirah? Muslim. Apa ainul basirah? Binuril ilmi, dengan cahaya ilmu. Jadi diungkapkan dengan kata lain, ainul basirah itu nurul ilmi. Ilmu yang sudah kena cahaya tauhid. Ilmu banyak, tapi ilmu tersebut belum tentu itu menambah keyakinan pada Allah. Maka kalau ilmu menambah keyakinan pada Allah, itu disebut ilmu yakin. Sedangkan ilmu yang bukan hanya menambah, memang dia yang dilihat pengetahuannya hanya Allah. Jadi bahasanya cahaya Allah terpancar pada ilmu yang dia punya. Nurul ilmi. Ada istilah lain wa yu'abbaru anhu juga wa bi ainil yaqini, dengan istilah ainil yaqin, yaitu keyakinan itu sendiri. Ya. Keyakinan itu sendiri, ainnya yakin, yaitu keyakinan itu sendiri, bukan hanya ilmunya, tapi ya yakin itu sendiri. Benar-benar yakin sendiri, itu namanya ainul basirah. Bukan hanya saya, tapi sudah benar-benar bentuk keyakinannya itu sendiri. Itu terpancar kalau sudah kalau melihatnya pakai ainul basirah. Yushiduka ada maka dampak kalau kita menggunakan ainul basirah dalam kita rububiyah kita mengisahkan Allah, itu berdampak pada yushiduka, menjelaskan apa ainul basirah kepadamu, ada maka kefanaanmu, menjelaskan kefanaanmu liwujudi, karena adanya Allah atau sifat wujudnya Allah. Jadi mata hati kita yang sebenarnya itu, kalau itu yang kita gunakan dalam melihat segala sesuatu, pasti kita fana. Mestinya ya begitu ya. Karena ainul basirah melihat itu, yang dilihat wujudnya Allah, otomatis yang lainnya fana. Sedangkan orang kalau melihat dengan wahaqqul basirah, bukan dengan ilmu, bukan dengan basirah, tapi dengan haqqul basirah, yaitu hakikat dari mata hati. Wa yu'abbaru, dan diistilahkan anhu, dari kata haqqul basirah binuril haqqi, dengan istilah nuril haq, cahaya hakikat. Kalau ini sudah naik di atasnya fana, yaitu apa tadi, sudah baqa.
Wa bi'aqil yakini, dan dinamakan juga dengan hakil yakin, sejatinya keyakinan. Kalau kelihatan kita menggunakan itu, maka itu yushiduka, menunjukkan apa hakul basirah, wujudka pada mewujudahu, menunjukkan sifat wujudnya Allah, tapi tidak menjadikan kita fana 100%. La ada, maka bukan menunjukkan kefanaanmu, walau wujudau, dan walau wujudaka juga tidak menunjukkan wujudmu. Ya, itu sudah jelaskan, itu namanya makom bako, kembali sadar. Kita itu wujudnya ada, tapi diwujudkan oleh Allah, bukan ba'dal fikrah, tapi qoblal fikrah. La ba'dal kaun atau akwan, lakin qoblal akwan. Apa namanya? Ma'al akwan. Ya, istilahnya begitu ya. Ketika melihat makhluk, melihat diri kita sendiri, maka seketika itu secara otomatis kita nampak juga diri kita, nampak juga yang mewujudkan kita adalah Allah. Ketika itu, bukan mikir dulu. Kalau mikir dulu, setelahnya itu baru muncul, oh ini adalah hasil ciptaannya dari Allah. Nah, itu berarti su'aul basirah. Kalau itu dengan ilmu, angan-angan masih, ya, masih dengan su'aul basirah. Kalau yang ainul basirah, malahan sebelum melihat makhluk qoblal akwan, sebelum melihat makhluk sudah yakin ainul yakin kalau makhluk atau akwan yang mau dilihat ini itu hakikatnya fana sama sekali. Saking kuatnya wujudnya Allah, sifat wujudnya Allah. Nah, ini itu juga masih belum normal. Yang normal ini yang terakhir makom bakoh, karena masih bisa interaksi dengan makhluk. Ya, yang kedua ya kayak orang gila. Walhasilu, kata Majid itu, walhasilu anasalika. Intinya, walhasilu intinya, anasalika sungguhnya orang yang suluk menuju kepada Allah. Yahtifu itu bersuara. Ala qalbihi, pada hatinya dia orang salik tadi, apaan warun ilahiyatun, cahaya-cahaya ketuhanan. Yu'abiru, yang mengungkapkan apa hatinya orang tersebut, anha dari anwar ilahiyah, mengungkapkan biadil ibarati dengan ungkapan-ungkapan ini, yaitu su'aul basirah, ainul basirah, dan hakul basirah. Wayutarotabu, dan dirangkai, atau wayatarotabu, dan jadi terangkai, ala kulli wahidin, atas masing-masing satu persatu daripada ainul basirah, sol basirah, akul basirah tadi, apa samrotun wa fawaidu, samarotun wa fawaidu, apa beberapa hasil dan beberapa fungsi-fungsi. Itu sudah secara urut dijelaskan apa fungsinya dari su'aul basirah, apa fungsinya dari ainul basirah, apa fungsinya dari hakul basirah. Itu sudah ada tadi secara berangkai terurut. Qala ba'duhum,
Berkata sebagian daripada ulama, walaya belughu al-abdu haqiqat tawaddu'i, dan tidak bisa nyampe apa seorang hamba. Tidak bisa nyampe hakikat tawaddu'i, pada hakikat ketawaduan. Tidak bisa nyampe ke hakikat ketawaduan illa indalam aninuril musyahadati, kecuali adanya kilatan cahaya melihat Allah atau musyahadah fi qalbihi, di dalam hatinya. Tawadhu maknanya hanya bisa terwujud dengan adanya dia musyahadah kepada Allah dalam hatinya. Wa inda dzalika tadubu nafsu wa tantabi'u lil haqqi. Dan ketika yang demikian, ketika nur musyahadah atau lam'anu, inda lam'ani nuril musyahadah, kilatan cahaya musyahadah ini ihsan anta budallah ka'annaka tarahu. Maka ketika ihsan itu, atau bahasanya di sini musyahadah, sudah tertancap atau bercahaya, berkobar-kobar dalam hati kita. Wa inda dzalika, ketika demikian, tadubu hancur nafsu amarah, maksudnya nafsu yang jelek, merintahkan jelek, watan tobi'u, dan menjadi terproduksi atau terbentuk nafsu lil haqqi, untuk perbuatan baik-baik, karena sisanya nafsu-nafsu yang bagus. Kalau di hati, dan nurul lam'ani nurul musyahadah, kilatan cahaya ihsan. Walil khalqi, dan juga terbentuk juga baik pada makhluk, bukan dia hanya kepada Allah semata, pada al-haq saja. Bimahwi azariah, dengan terhapusnya dampak-dampak daripada nafsu yang jelek itu tadi. Bekas-bekas daripada nafsu yang jelek itu sudah terhapus, maka terisilah dengan nafsu-nafsu yang bagus, seperti nafsul mutmainnah. Wasukun bimahwi asarya wasukuni wajihah, dan tenangnya kobaran daripada nafsu, sudah nggak berkobar-kobar lagi. Wagubaria, dan debunya nafsu sudah bersih. Wabayan al-musannifu, dan menjelaskan siapa musannif, analladzi yang kasifu bin nuril awali, sesungguhnya sesuatu yang kasifu terbuka, apa alladzi binuril awali, dengan cahaya yang pertama, yaitu tadi syu'aul basirah, yang pertama tadi. Itu qurbullahi, itu bentuknya mendekatnya Allah min kadarimu. Jadi kalau hanya dengan ilmu, ya kita tahu sifatnya Allah itu qarib, kurbun, ya, asmanya Allah itu qarib, itu kenal. Kalau sudah punya ilmu tauhid, ilmu yakin, bahasanya begitu tadi. Kalau digambarkan
tiga tadi su'aul basirah, ibaratnya mau ke Mekah, itu kamu tahu di Mekah ada Ka'bah dari mana? Ya lihat aja di pelajaran sejarah, dari informasi orang haji, di sana ada Ka'bah. Itu namanya ilmu riwayah dari riwayat yang ada. Ada yang langsung datang ke Mekah melihat Ka'bah sendiri. Oh, Ainul Basirah. Ini toh Ka'bah. Bukan hanya katanya sudah. Tapi ada lagi yang terakhir yaitu Haqqul Basirah. Bukan hanya melihat tapi menghayati hakikatnya Ka'bah itu kayak apa. Ya, istilahnya begitu. Selanjutnya, kalau sudah ada yang nomor 3 ini, wah, itu nafsu-nafsu jelek menyingkir udah. Tinggal nafsu yang bagus. Wong nafsu yang pertama saja merasa Allah itu dekat, itu sudah bagus. Apa hasilnya daripada kedudukan yang pertama tadi? Su'aul basirah. Wasamratu dalika. Adapun buah atau hasil daripada uh, yang nomor 1 ini tadi, ya nur al awal ini tadi, hasilnya apa? Su'aul basirah itu tadi. Wanatijatuhu, dan kesimpulannya dari yang pertama itu tadi, muraqabatuhu, itu merasa melihatnya, apa namanya, diawasi oleh Allah, ya. Ta'ala, maha tinggi Allah. Jadi orang kalau memakai su'aul basirah dengan ilmu, itu ilmu yakin, ilmu ketauhidan, kita merasa diawasi oleh Allah. Ya memang ihsan yang terendah itu fa'ilam takun taraku fa'innahu yaraka, itu muraqabah. Muraqabah itu puncak sebetulnya dari keimanan, dengan puncak dari ihsan adalah musyahadah. Selanjutnya, wal istihya'u, dan malu atau merasa malu minggu dari Allah. Itu kalau su'aul basirah ada pada hati kita. Hatta ya la yaraka haisunahaka, sehingga Allah tidak melihat engkau haisunahaka, sekiranya Allah melarang kepadamu. Jadi makhluk-makhluknya Allah ini ketika Allah lihat, ketika Allah melarang, kita nggak masuk orang yang melanggar larangannya Allah. Karena kita merasa malu terus dilihat Allah. Demikian pula wala yafkiduka haitsu amaraka, dan Allah tidak terlewat kepadamu, siapa Allah ya. Haitsu amaraka, sekiranya Allah memerintahkan kepadamu, ketika diperintah, ada perintah sholat, ada perintah tahajud, ada perintah. Orang yang sudah muraqabah ini terlihat ikut terus. Oh iya, nggak ada yang terlewat dari perintahnya Allah, nggak melakukan larangannya Allah. Waladhi yang kasyifu bisani, adapun orang yang terbuka, orang tersebut bisani dengan ainul basirah tadi yang kedua. Ini beda lagi, itu ada miyatu kulli maujudin, itu menafikan atau memfanakan segala sesuatu yang disifati wujud fi wujudil haqi, dalam atau karena ada sifat wujudnya Allah yang maha hak, ta'ala, maha tinggi siapa Allah. Nah itu majdzub kalau orang yang kedua ini udah, karena mutlak semuanya nggak ada kecuali Allah. Ya.
Wa yasyhadu al-aqwana, maka orang tersebut melihat al-aqwana, makhluk-makhluk, melihat adaman tidak ada. Oh, ya karena fana mutlak dia walayak baudan. Tidak peduli siapa dia orang tersebut, dia terhadap akwan, sehingga syariat tidak dilakukan gara-gara ya memang dia lupa diri. Dia terhadap akwan sudah kayak orang gila sudah. Walayal tafitu ilaiha, dan tidak menoleh orang yang tipe nomor 2 menggunakan ainul basirah ilaiha pada akwan, sama sekali dunia tidak dilihat karena nggak dilihat, nggak ada, memang nampak nggak ada. Itu wujuduha ariyatun, karena wujudnya daripada akwan dunia, makhluk-makhluknya Allah itu ariyatun, itu sepi atau tidak ada, maksudnya mana ya, ada. Wal wujudu al hakiki, adapun sifat wujud yang hakikat hanyalah lahu, milik Allah subhanahu wa suci Allah. Wa samratu dalika, adapun buah dari yang kedua ini yang menggunakan melihatnya segala sesuatu dengan menggunakan ainul basirah, Allah yabqa fi nadrika, itu tidak 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 sisa atau tidak kekal, tidak tersisa. Finadrika, dalam pandanganmu, apa yang tidak tersisa, ma tastanidu ilahi, apa yang engkau bersandar ilahi pada ma, tidak sisa atau tidak nampak sama sekali, nggak bakok. Maksudnya ya sama. Kita memakan sesuatu, makanan hilang. Kok hilang bagaimana? Ya, ya memang matanya sudah tidak berfungsi, mata fisik ya. Yang menggunakan mata hati sudah tidak dominan sama sekali. Jadi makan ya Allah yang memberi, bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Kadang-kadang kalau kayak Nabi Khidir, kayak cerita-cerita riwayat-riwayat Nabi Khidir, kok bisa ya umur mulai dulu zaman sebelum Nabi Musa sampai sekarang masih hidup. Terus di laut makannya apa? Terus rumahnya bagaimana? Urusan Allah itu kita nggak tahu bagaimana. Ya, yang jelas Allah yang mengurus rezeki makhluk. Bagaimana caranya? Ilmu alam. Itu orang majdub. Majdub yang benar-benar majdub. Total. Jadi wala ma tasta'nisu bihi, dan juga tidak ada atau tidak sisa atau tidak ada apa ma tasta'nisu, sesuatu tasta'nisu bi yang engkau merasa nyaman bi dengan ma. Tidak ada semuanya hanya nyaman pada Allah, sudah lenyap semuanya dunia ini. Itu kalau melihat dengan ainul basirah. Fayatimu, maka sempurna laka bagimu. Fayatimu, maka sempurna laka bagimu apa tawakkul, pasrah kepada Allah, wa tafwid, menyerahkan diri pada Allah. Puncak tawakal yaitu orang majdub itu waridho, dan ridho, rela, wal istislam dan pasrah. Waladih, yang kasifu, adapun orang yang terbuka, terkasyaf. Ini bahas kasaf ada 3 ya. Apalagi siapa lagi orang yang ketiga yang terbuka, terkasyaf, bisa lisi dengan hakil basiroh. Yang ketiga kan hakil basiroh, hakikat dari mata hati. Itu modelnya bagaimana yang
Itu adzatu al-muqaddasatu yang orang ketiga ini melihat ainul basiro di sini yaitu berupa adzatu zatnya Allah al-muqaddasatu yang tersucikan. Ini menurut beliau ya. Ya memang ada yaitu Nabi Muhammad menurut ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad pernah melihat zatnya Allah ketika Isra Mi'raj. Hatta Nabi Rabbah kalama itu kan Nakidatul Awam. Selanjutnya wasamratu dalikal fana'i al-kamil wasamratu dalika adapun buah daripada yang ketiga ini melihat dengan akul basur itu al-fana'u al-kamilu yaitu fana yang sempurna alladzi yang huwa ya fana yang sempurna ini adalah dahlisul baqa'i itu gerbang daripada menuju ke kekekalan. Nah, dia masuk makom bako. Kalau sudah tiga ini maka seperti Nabi Muhammad itu sudah makom bako. Jadi beliau melihat Allah dengan mata beliau melihat Allah itu secara hakikat langsung, akan tetapi beliau juga melakukan syariat tidak gila. Ini sudah bako. Selanjutnya di atasnya panah yang lebih sempurna. Wayafna maka jadi hancur. Siapa orang tersebut? Atau jadi fana orang tersebut. Anfana'i meninggalkan fananya dia wa adamihi dan ketiadaannya dia. Jadi fana yang nomor 3 ini malah justru meniadakan ketiadaannya dia. Dia yang sebetulnya makhluk termasuk dia itu dia lihat sebelumnya tidak ada sama sekali, jadi melihat tidak ada itu hilang, ada tapi diadakan oleh Allah gitu ya. Istihlakan karena memakai fi wujudi sayyidihi sifat wujudnya Tuhannya si abad atau hamba tersebut yaitu Allah. Apakah kita boleh memakai sifat-sifatnya Allah ya? Kita itu kan mau makan kan ada irodah. Kalau nggak ada keinginan, bagaimana kita makan? Ya orang sakit itu, ya. Jadi ya memakai, tapi bukan secara hakiki, secara idofi. Kita memakai karena memakai irodah, karena punya irodah, karena masih dikehendaki kita hidup oleh Allah dan bisa untuk berkeinginan kayak begitu mau makan. Kalau hidup tapi nggak diberi irodah ya orang yang mau mati gitu ya, nggak mau makan. Wanaika sifat wujud pun demikian. Wanaika dan mencukupi Allah kepadamu bima yahsulu lahu khina idin. Bukan mencegah tapi mencukupi ya. Bima yahsulu dengan sesuatu yang yang tercapai apa malahu pada seorang hamba. Hinaidin ketika fana. Jadi Allah mencukupi dari apa sesuatu yang seharusnya dia dapat ketika fana. Sesuatu tersebut minal mawahibi dari beberapa pemberian Allah yang bersifat rahasia wal asrori dan beberapa ilmu rahasia al-ilahiyat yang bersifat ketuhanan. Entah mawahib berupa keramat, entah berupa melihat batinnya orang lain dan seterusnya.
itu tetap ada, tetap dicukupi oleh Allah bagaimana pada saat fana ya. Jadi melihatnya dunia sudah tidak tercemari oleh dunia. Orang yang sudah pakai, sudah nyampe ke bakok. Faidah, faidah tarakoh, faidah tarakoh maka ketika naik derajatnya siapa orang tersebut, andalika, andalika dari meninggalkan fana menuju ke bakok tadi. Allah fi maqamil bakok, maka bertempatlah siapa abad atau hamba tersebut fi maqamil baqa dalam makom kekekalan ini baqa kepala sahibul awarifi, karena dia terpancar sudah yang dilihat hanya sifat wujudnya Allah dan dirinya wujud secara idofi, yaitu disandarkan pada kehendak Allah mewujudkan dia. Wal baqi adapun yang ada fil fi maqamin ya, wal baqi fi maqamin layah jub layah jub layah jubuhu. Adapun yang tersisa dari sebuah makom, layu jubuhu itu tidak bisa menghalang-halangi apa? Layu jubuhu itu tidak menghalang-halangi pada sebuah baki apa al-haqqu Allah yang hak anil khalqi dari makhluk. Walal khalqu dan juga tidak makhluk anil haqqi dari Allah. Jadi wal baki adapun makom bakok ya fi makomin dalam sebuah makom itu sebuah tempat, maksudnya makom bakok la yahjubuhu al haqqu tidak terhijab olehnya Allah anil khalqi ya, meninggalkan makhluk, maksudnya makhluk ini tidak bisa menghijab Allah walal apa namanya walal khalqu juga bukan hanya Allah yang tidak bisa menghijab, tapi makhluk pun tidak bisa menghijab Allah itu sendiri. Walayah maksudnya walal khalqu walayah jubuhul khalqu anil haqq. Makhluk tidak bisa menutupi Allah. Allah pun tidak tertutup oleh makhluk. Oleh jubuhul haqqu. Adapun perbedaannya dengan makom fana wal fani, adapun orang yang masuk dalam makom fana, tadi wal baqi orang yang masuk dalam makom baqo di makomin. Mahjubun bil haqqi anil khalqi, dia terhalang terhijab bil haqqi, terhalang oleh Allah anil khalqi untuk melihat makhluk, tidak melihat makhluk sama sekali. Tapi kalau makom baqo dia melihat Allah, la yahjubuhul haqqu anil khalqi. Jadi Allah itu terlihat nampak, tapi Allah tidak menghalangi, menjadikan seorang hamba yang melihat Allah itu fana, sempurna. Walal khalqu anil haqqi, makhluk juga tidak bisa menjadikan penghalang, malah jauh dari Allah anil haqqi. Jadi ini bedanya antara makom baqo dan makom fana. Al-hikmatu as-sadisatu al-arba'una, hikmah yang ke-6 dan ke-40. Kan Allahu, ada siapa Allah,
wala syai'a ma'hu, dan tidak ada atau wujud lah. Kan Allah atau langsung ke bawahnya qala Sarqawi yarhamuhullah. Ini sama aja nanti mengulangi artinya. Kan Allah wala syai'a ma'hu wa wala ana ala ma'alaihi kan. Qala Sarqawi yarhamuhullah. Karena ada atau wujud siapa Allah. Wala syai'a ma'hu, dan tidak ada suatu itu bersama dengan Allah, wujudnya Allah nggak ada yang bisa, karena kalau ada dua wujud ada dua Allah. Allah itu sifat dzatiyahnya wujud, berarti mukhalafatul hawadits lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamai Allah sama sekali, dan makhluk pun tidak ada yang menyamai mumasalatul hawadits pada makhluk, sama sekali nggak ada. Ya Allah mukhalafatul khawatir, beda dengan makhluknya. Kalau Allah wujud ya makhluknya berarti fana. Yakni ana ada haluman huwa mutahaqqikun bi maqamil fana. Mengendaki siapa penulis ana ada, sungguhnya ini yaitu kan Allah dan seterusnya itu tadi, itu haluman kondisi orang gua, yang mana kondisi orang tersebut itu mutahakikun, itu merealisasikan atau nampak di makomil fana, pada makom fana. Wa ada muru'yatihi, makom fana ini orang tersebut tidak ada muru'yati, tidak melihatnya orang tersebut ghairu maulahu, selain Allah Tuhannya. Wa wal ana, jadi kan Allah wala syai'al ma'hu, ini ucapan orang yang majdub, orang yang makom fana. Wa wal ana ala ma'alaikan, adapun wa yaitu Allah, al ana sekarang, ala ma'alaihi tetap atas sesuatu, tetap pada sesuatu, pada apa gitu aja, alaihi karena yang ada pada Allah, maksudnya wujudnya. Innal amra alladhi hasala lidzalikal musyahadati, maksudnya innal amra, bahwa sesungguhnya perkara alladhi yang hasala tercapai, apa alladhi perkara tersebut, lidzalikal musyahadati karena nampak Allah, wa huwa anal wujudal haqiqiyah, hasilnya nampak musyahadah ini tadi, atau amr ini tadi yang dilihat, perkara ini, annal wujudal hakiki, bahwa wujud yang hakiki lahu itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghairuhu, adapun selain Allah atau la wujuda lahu, tidak ada wujud bagi selainnya Allah. Wa wal waswal mutahaqqiki, yaitu amr atau perkara yang model begini ini, itu al wasfu sifat al mutahaqqiqu lahu, sifat yang nyata, bahwa yang wujud itu hanya Allah, yang lainnya nggak ada, lahu miliknya Allah, itu sifat nyata beneran, sifat hakikat yang terrealisasikan fil waqi'i, dalam kenyataan. Adapun wa adamu idraki dzalika, adapun ketiadaan pemahaman terhadap sifat wujud lahu bagi Allah qabla dzalika, sebelum orang mencapai makom fana ini tadi, innama huwa, sesungguhnya
Adamu idrak ini tadi ketidakpahaman bahwa sesungguhnya yang sejati yang wujud hanya Allah itu karena liwujudil hijabi, karena masih adanya penghalang. Faqauluhu wa wal ana, adapun ucapan penulis yaitu Syekh Ibnu Athaillah wa wal ana ai inda musyahadati hadas salikilahu ala hadal wasfi. Maksudnya ketika melihatnya pada Allah, ya maksudnya musyahadah ihsan anta budallah karena katarahu. Musyahadahnya orang yang berjalan menuju Allah, melihat musyahadah lahu pada Allah ala hadal wasi atas sifat ini, yaitu Allah, apa namanya tadi itu hakikatnya itu yang ada hanya Allah, semua yang selain Allah itu nggak ada. Ala khobarnya wahwa ala ma alaihi, kan tetap pada apa yang Allah wujud sebelum dari dulu itu. Maksudnya apa? Ai wa huwa muttasilun bi fil waqi'i. Maksudnya adalah Allah ini bukan muttasilun ya mestinya. Tapi muttasifun gitu ya. Maksudnya. Maksudnya Allah muttasifun itu mempunyai sifat ya bihi terhadap apa yang telah digambarkan tadi, yaitu secara hakikat yang adanya Allah, yang selain Allah tidak ada fil waqi dalam kenyataan. Wakila, dan dikatakan apa idraku adal musyahadati lahu, adal musyahidi lahu. Wakila, dan dikatakan ini nggak pas kalau wakilah, maksudnya waqobla idraki hadal musyahidi gitu ya. Dan sebelum memahaminya orang yang melihat ini lahu pada Allah. Ya. Jadi sifat wujudnya Allah, hakikatnya wujud, sedangkan yang lain atau makhluknya Allah selain Allah itu nggak wujud. Itu mulai kapan? Ya sejak qadim, kapan ma'ala ma'alaihi, kan ya sejak qabla idraki adal musyahid, sebelum orang ini musyahadah nampak bahwa hakikatnya wujudnya Allah, itu sudah dari dulu Allah ya wujud. Ya, dari kapan? Alam sudah. Ya zaman qadim gitu, maka sifatnya Allah adalah apa? Qadim salah satunya ya. Yaitu al-awwalu. Asma'nya al-awwalu, sifatnya al-qadimu, ya. Al-akhiru, al-baqa'u. Sifatnya dari asma al-akhiru. Lakin adamu idrakihi, tapi ketiadaan memahami seseorang yang suluk kepada Allah, dzalika pada wujudnya Allah tadi, innama huwa, sesungguhnya itu yaitu ketidakmampuan memahami sifat wujudnya Allah tadi, lil hijabi, itu karena ada hijab al-qaim yang ada bihi dengan orang tersebut, sehingga dia tidak nampak. Sebetulnya Allah sudah wujud sebelum-sebelumnya, alama alaihi tersyadu. Saya kira ini cukup, karena ini menjelaskan tentang sifat sifat wujudnya Allah, sifat kurbunya Allah, kemudian sifat wujudnya Allah, sifat fana kita, dan terakhir sifat baqo Allah.
Ini hikmah yang kita baca ini menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang demikian. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Mohon bertanya Pak Yai. Iya, Pak. Nanti kalau di akhir nanti melihat Allah itu dengan mata yang seperti sekarang ini saya melihat bulan begitu. Itu ya. Di akhirat ini kita tidak apa ya? Istilahnya akhirat diantaranya adalah surga, Pak ya. Itu malah ainan ro'at wala udunan sami'at wala qatara balil basyar. Jadi kita membayangkan itu sulit, mata tidak ada yang pernah melihat, ya. Telinga nggak pernah mendengar, hati nggak pernah terbesit gambarannya kayak apa. Itu baru surganya Allah, Pak ya. Itu baru surganya Allah, gambarannya hadis kayak begitu. Di dunia ini pun demikian, selama kita di dunia menggambarkan Allah bagaimana kelak di akhirat, ya sulit juga, Pak. Karena memang itu sudah dibatasi lam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi kita hanya bisa melihat kecuali yang dikehendaki Allah ya. Kita hanya bisa melihat gambarannya, istilahnya penjelasannya Allah itu bagaimana kelak dan seterusnya itu lewat sifat-sifatnya, asma dan sifat. Adapun permisalan-permisalannya kita sendiri tidak bisa memisalkan itu juga Pak di sini. Ya. Yang jelas nikmat gitu aja. Bagaimana nikmat umum? Ya nggak ada bandingannya. Kalau masih dibanding di dunia ada berarti ya masih belum itu ya. Pokoknya sampai nggak ada bandingannya. Bagaimana? Melihat surga aja malah ainah rohat. Nggak pernah mata pernah melihat sama sekali nikmatnya. Saking nikmatnya. Nah, melihat Allah lebih dari itu. Sudah nggak ada misalnya, Pak. Itu saking nggak ada perbandingannya di dunia, Pak. Jadi mau misalkan bagaimana, nggak ada perbandingannya gitu. Ya. Dunia, kalau nikmat dunia ini kan sifatnya fana. Jadi mau dibandingkan dengan nikmat dunia bagaimana, nggak bisa. Itu Pak mungkin mau dicela. Siap Pak, siap, siap Pak Yai. Siap. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Kemungkinan ini untuk sarah Sarkawi ini kita untuk mulai apa namanya ya kita nanti ada pengumuman lah umpamanya nanti jadi pindah Rabu apa tetap malam apa namanya malam Ahad kayak begini ya nanti melihat kondisi ya ini kelas tambahan ada tambahan pertanyaan satu aja. Tidak ada, baik kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Matur nuwun Yai. Amin. Terima kasih, Yai. Amin. Amin.